Hai guys, kembali lagi di Bitter Talk, Bitter Way to Make You Better, barengan sama saya Danis. Dan kali ini saya sudah bareng sama satu kawan saya yang kalau dari sisi ceritanya itu bikin saya sendiri tuh deg-degan pas dengernya, apalagi Anda sekalian ya. Hai Bram. Halo. Oh, suaranya aja dong. Halo. Bram, apa kabar? Luar biasa baik. Ini aku manggilnya Septian Bram atau Bram aja? Bram aja. Bram aja, Iya. soalnya udah dikenalnya dengan Bram gitu ya. Iya betul. Kamu hari ini happy? Happy karena aku kemarin baru pulang dari Bali sih. Oh gitu, makanya aku tuh lihat beberapa story-nya dia lagi di Bali, aku deg-degan ini bisa nggak ya hari? Oh bisa, ternyata bisa. Bisa dong. Kamu ke Bali liburan atau ada kerjaan pasti ya? Liburan. Nggak ada kerjaan. Oke. Nggak ada. Ini nggak selalu tentang kerjaan. Oke. Aku tuh lihat Bram itu selalu kerja dan akhirnya kamu kemarin ke Bali liburan ya? Iya liburan aku. Oke. Sehat ya, tapi sehat ya. Luar biasa sehat. Ya. Fresh lah ya. Fresh, bener-bener. Tapi biar lebih fresh lagi kita sambil minum Oh dulu, boleh, nggak apa-apa. boleh. Ini dari The Bros. Aku kali ini minum apa tadi ya? Taro ya. Oke. Mantep nih. Oke, Bram. Bram ini adalah seorang digital marketer Oke, ya. dan dikenal hampir di seluruh Indonesia anyway. Terus dia juga content creator. Kalau misalnya ngelihat di beberapa platform itu jumlah followers atau yang udah ikut dia itu enggak ratusan, ribuan, enggak, udah lebih. Udah nanti dilihat sendiri lah ya. Nanti ada Instagram sama akun TikTok juga. Iya betul. YouTube juga, semuanya dia udah jabanin, luar biasa. Bram, aku sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku mau ngasih games dulu, boleh nggak? Boleh. Apa tuh? Gimana tuh? Ini Gimana games, tuh? Gimana tuh? judulnya games Lahachia ya. Iya, Jadi, oke. aku gak mau ngasih tahu pas kemarin ngasih draftnya. Jadi ini Apa itu? spontanitas aja, Oke. jawab cepet aja. Are you ready? Oh ini pertanyaan berarti? Iya, aku tanya kamu jawab gitu. Iya atau enggak? Enggak, jawab. Oh oke. Tapi gak usah banyak-banyak kan, kita gak lagi bikin isi kan ya. Jawab singkat aja gitu. Oke. Okay. Are you ready? Jadi takut. Ini apa nih? Iya, oke. Udah ada contekannya. Oke Bram, makanan favorit. Makanan favorit sushi. Oke. Cita-cita pas kecil. Jadi pekerja kantoran. Oh ya? Iya. Dan sekarang Wah. jadi pimpinan di perusahaan sendiri gitu. Iya, digital nomad lah istilahnya. Oh digital nomad. Oke, gitu aja. Nggak usah tanya itu soalnya ntar bakal dijawab juga pas sepanjang obrolan kita. Iya. Terus lanjut. Oke. Paling suka punya inner circle yang kayak gimana? Inner circle kayak gimana? Ada dua macam. Yang satu biasanya yang bahas tentang kerjaan. Oke. Oke. Yang satu biasanya yang bahas tentang tongkrongannya asik. Oke. Tapi tongkrongannya dua asik. circle ini nggak bisa digabung. Karena pasti ngobrolnya beda. Tapi harus sama-sama ada. Oke, paling nggak kamu ada di dua circle yang seperti itu ya? Betul sekali. Oke, lanjut. Pilih salah satu, Instagram atau TikTok. TikTok sih, itu jelas. Ini akan jadi pertanyaan saya selanjutnya. Oke. TikTok gitu ya? Why? Pertanyaan terakhir. Oke, apa nih? 3 hal ya. Sebutin 3 poin. Oh 3 poin. Making money versi Bram. Making money versi aku. Making money. Yang pertama itu harus sesuai passion kalau aku ya. Oke. Sesuai passion. 2. Yang kedua itu bisa dikerjakan di mana aja yang penting ada internetnya. Oke. Oke. Dan udah yang clue. ketiga lebih bagus sih kalau kita nggak harus kerja tapi kita bisa dapat uang. Itu sih. Itu 3 poin itu dah. Itu harapan kita bersama Bram. Sepertinya buat teman-teman yang pengen juga punya making money version yang versi kayak Bram juga bisa ngikutin video ini sampai selesai. Karena dia akan ngasih beberapa hal seru cerita perjalanan Bram. Bram, aku mau tanya. Apa nih? Sebelum ini kan juga sempat diliput di Dakomex ya. Jadi Bram juga sempat cerita sebelum usianya yang ke-25 di tahun ini, Bram sudah mendapatkan 1M pertamanya ya. Dan dia juga bisa beli mobil sendiri, mobil impiannya. Itu kamu ngapain Bram?
Kerja sih. Pertanyaannya begitu, jawabannya bener. Iya, kerja sih. Iya kan. Tapi pertinyi kerjanya ngapain? Oke. Kerjanya ngapain? Kalau kerjanya ya dari awal ya macem-macem ya kalau dari awal ya. Yang pasti dari internet, itu yang pasti ya. Karena kalau kerja nggak dari internet juga kayak gimana, aku juga nggak ada modal kalau bikin toko. Oke. Kalaupun aku kerja di perusahaannya orang juga nggak ada ijazah yang mantep gitu ya. Ya mau gimana lagi, memanfaatkan cuma internet doang sama komputer di rumah. Internet dan Itu doang. komputer. Terus kamu ngapain itu, Bram? Ya kalau yang pertama ya jelas dulu 2013 yang waktu keinginan SMK komputer itu masih ingin jadi. Itu 2013 SMK? Iya dong. Oh iya sih, oke. Aku tuh kayak semacam lupa usia akhirnya. Lupa kalau usia aku tuh terpaut lumayan gitu loh sama doi. Terus Bram, 2013 2013 ya? itu SMK, cita-cita masih jadi pengen pekerja kantoran gitu ya. Kerja di kantor, ruangannya ber-AC, terus hidup ya seperti orang-orang normal biasanya. Iya, gitu ya. oke. Tapi setelah di titik di mana ada magang di SMK, itu ngerasain tuh sebulan pertama sih oke, sesuai yang diharapkan. Kantornya AC, ya. Di kantin makanannya enak, gratis, ambil sepuasnya. Sebulan pertama happy, sebulan kedua mulai mikir, ini berangkat pagi pulang sore, kayaknya hidup ini nggak diciptakan buat seperti ini aja gitu. Oke, di bulan ketiga nggak enak ini kehidupan. Terus bayangin kalau misalkan berpuluh-puluh tahun ke depan harus bangun pagi, pulang sore, malam tidur capek pagi gitu lagi sampai berpuluh-puluh tahun. Kan ya tidak sebercanda itu dong hidup ini. Iya benar. Nah setelah itu pas waktu magang itu juga kebetulan di Bali, di sana cuma dikasih uang saku mungkin sekitar 800.000, itu tinggal jajannya doang karena uang kos dan lainnya udah diamanin gitu ya. 800 itu uang jajan, uang makan dan lain sebagainya. Nah 800.000 kurang dong. Nah, sebenarnya sih bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kan namanya di Bali gitu ya. Pengen dong hedon. Explore ya gak sih bro? Iya dong. Yoi. Pengen dong hedon gitu kan. Dan akhirnya mikir apa yang bisa dilakukan pada saat magang tapi juga bisa menghasilkan uang. Kebetulan dulu aku aktifnya di Kaskus, punya modal ID Kaskus yang cendolnya berderet. Kalau anak Kaskuser pasti tahu tuh, ya. Nah cendolnya berderet, coba deh jualan. Nah pada saat itu jualan HP. Pertama kali itu, terakhir kali itu aku minta modal sama mamaku untuk beliin HP di supplierku itu pada saat itu ya. Itu pas magang? Iya. Oh di tengah-tengah magang berarti? Di tengah-tengah magang. Di tengah-tengah magang itu aku minta modal terakhir kali untuk beliin HP. Karena sekalian ngetes HP-nya bagus enggak. Pada zaman itu masih zamannya BlackBerry. Nah, BlackBerry karena pada zaman itu kan orang punya PIN BB kan keren banget ya. PIN BB-mu berapa? Kalau ditanyain nggak ada itu kayak ya udah gitu. Kastanya beda udah. Kastanya udah beda gitu. Ya ampun, bener-bener. Jadi pada saat zaman itu punya PIN BB itu udah bagus banget gitu. Nah, setelah order setelah datang punya ide gimana kalau misalkan aku jual ini barang, karena aku mikirnya gini, aku buka forum jual beli di Kaskus malam hari itu masih bisa, dan aku kontak malam hari orang itu masih jawab. Itu artinya ada jutaan orang juga yang melakukan hal yang sama kayak aku. Nah berarti kalau misalkan aku buka postingan aku jualan HP, akan ada orang yang nyari juga sama kayak aku. Oke, ya coba dong posting aja, karena kan nggak modal apa-apa. Modalnya cuma aku bilang ke supplier pada saat itu, Gan boleh nggak aku bantu jualin? Oh boleh. Ada harga khusus nggak? Oh kalau awal-awal nggak ada dulu, harganya masih sama. Nanti kalau sudah 10 bisalah dikasih dikurangin. Gitu. Oke. Awalnya aku cuma ngambil satu HP itu naikin 50.000 sampai 100.000. Itu 3 hari sepi. Seminggu sepi, 2 minggu mulai ada nih. Karena kan aku juga nggak ngeluarin modal apa-apa ya. Ini cuma istilahnya di Kaskus dulu itu ada namanya sundul. Jadi sundul itu jadi dari trade yang sudah naik di halaman pertama, itu kalau udah di 2 jam 3 jam kemudian kan di halaman kedua, halaman ketiga. Kalau di sundul itu balik lagi ke halaman pertama. Itu istilahnya sundul pada saat itu. Nah tugasku cuma itu aja, sundul tiap 3 kali sehari. Nah, di minggu kedua itu dapat orderan pertama, karena modelnya juga ID Kaskusku lumayan tua, ID Kaskus 2009 pada saat itu, dan channelnya juga udah berderet. Nah ada orang order,
Dan bagusnya itu order langsung transfer, nggak ada dulu tuh langsung transfer pakai Rekber. Kalau sekarang kan transfernya ke Shopee, nanti kalau misalkan itu dicairin baru cair ke kita. Yes. Kan? Kalau dulu nggak ada, dulu itu ya langsung transfer. Dan untungnya supplierku aman pada saat itu, aman tuh. Nah itu terus jualan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Itu di bulan ketiga pada saat selesai magang pada saat itu juga itu seingatku kalau omset namanya jualan HP ya gede ya, ada dapat 500 ada, tapi kalau bersihnya ya sekitar 50 sampai 100 lah pada zaman itu. 50 sampai 100. Nah, lumayan dong, anak SMK kelas 2 punya uang segitu. Ya, duit sendiri lagi bangga kan? Ya, itu. Nah, dan mulai dari titik itulah akhirnya aku sadar, oke, ternyata ada cara yang nggak perlu ke kantor tapi bisa menghasilkan uang. Yang penting apa? Ada internet. Di situ titik berubahku terhadap bagaimana kita bisa menghasilkan uang di dunia ini. Wow. Jadi mulai dari SMK ya, berawal dari pengen hedon. Iya. Terus dia muter otak, kok bisa tiba-tiba nemunya handphone sih Bram? Kenapa nggak yang lain? Apa kek? Misalnya baju atau apa gitu? Gini, karena aku sukanya teknologi ya. Oke. Balik lagi ke passion ya. Passion. Aku sukanya teknologi, jadi suka hal-hal yang berbau HP, gadget dan lain sebagainya. Jadi kalau aku jualin, aku jelasinnya lebih gampang. Gitu. Kalau fashion, ya aku dulu tidak tahu fashion ya. Jadi tampilan itu ya apa adanya udah gitu lah. Itu sih. Oke, itu menarik banget. Jadi kalau misalnya pun ternyata ada orang yang baru pertama kali, oke, aku akan memutuskan untuk bisnis nih. Yep. Ya kan? Ini ceritanya ada anak muda datang ke Bram, Kakak Bram, saya mau bisnis nih Kakak Bram gitu. Saya harus ngapain nih Kak? Oke. Itu pasti pertanyaan umum. Iya. Sering banget ditanyain, Bram juga paling sering ditanyain hal yang sama gitu. Yep. Kamu jawabnya gimana Bram? Paling gampang hobimu apa? Oke, berawal dari hobi dulu. Oke. Ya. Terus? Hobi, kesukaannya apa? Atau yang ketiga, kalau misalkan kamu lagi nongkrong sama teman-temanmu, teman-temanmu tuh paling sering nanya hal apa ke kamu? Oke. Itu. Menarik nih. Terus. Itu juga. Karena gini, ketika aku nongkrong dulu paling sering teman-temanku tuh nanya kalau nggak masalah gadget, masalah teknologi, masalah laptop, dikit-dikit tentang marketing juga. Jadi orang-orang kenalnya aku nih jagonya di ini. Gitu. Itu pas masih SMK itu? Oh gitu. Gitu. Wow. Gitu sih. Ibarat kayak gini kan kamu anak IT ya? Iya. Dikit-dikit. Kamu kan anak IT kan? Iya. Oke. Ini menarik banget Bram. Perjalanan Bram ini juga cukup seru sampai menjadikan Bram yang saat ini. Di usia 25 tahun loh. Tahun ini luar biasa. Dia udah banyak banget hal yang dicapai. Tapi kalau misalnya udah pada penasaran, saya pengen penasarannya teman-teman di sini semakin besar gitu. Tapi kita break dulu ya. Yuk. Udah pada penasaran? Saya aja penasaran. Kita lanjut yuk ngobrolnya. Gitu ya Bram? Iya. Oke, siap. Bram nih siap-siap aja kalau ketemu saya siap. Mbak Dani siap. Saya juga dari awal juga siap-siap dulu sama Bram nih. Bram lanjut Bram. Tadi kan hobi ya. Terus yang kedua kan paling nggak kalau pas lagi nongkrong sama teman-teman, itu kamu bakal ditanyain tentang apa gitu. Iya, betul. Terus apa lagi Bram? Paling, ini tips buat pemula nih, benar-benar pemula. Paling gampang ya, aku ngeliatnya lagi itu ada nggak hal yang bisa, ada nggak teman-temanmu yang mereka lagi punya masalah dan kamu bisa selesaikan masalah itu, entah itu pakai jasamu, entah itu pakai produkmu gitu. Kalau nggak pakai jasamu atau produkmu, pakai produknya orang lain yang kamu kenal itu juga bisa. Atau nggak produk, pakai jasanya orang lain, kamu jadi maklar doang. Udah itu, sesimpel itu sebenarnya. Berawal dari jualin produk orang atau jasa orang nggak ada problem kan ya? Nggak ada masalah dan nggak ada modal kan? Iya, karena bisa jadi ada beberapa teman-teman kita yang nggak ada modal di awal gitu. Iya. Jadi berawal dari jualin produknya orang dulu ya. Iya. Itu Bram juga ngelakuin itu kan, tadi yang handphone itu? Iya. Nah, jadi nggak ada salahnya juga. Ini menarik banget. Karena kadang orang itu kalau misalnya mau bisnis nih Bram, ini kita ngobrolin tentang realita. Jaim duluan di awal cuy. Jaim duluan. Okay. Aduh, kalau jualin berarti saya nggak bisnis gitu. Mungkin mereka bingung antara bisnis sama dagang ya. Tapi di sini yang mau saya obrolin sama Bram juga, kalau Bram dari cerita Bram sendiri nih, kan tadi udah mulai jualin. Nah, abis itu ngapain? Kamu bisa sampai
menciptakan channelmu sendiri, punya banyak banget followers, entah itu di Instagram. Awal di Instagram atau di mana sih? Di Instagram dulu awalnya. Awal di Instagram. Nah, itu gimana? Mulai loncatnya, kamu sempat kerja di orang nggak sih? Maksudnya di perusahaan gitu nggak sih? Atau langsung jadi entrepreneur? Enggak juga sih. Jadi dulu pada 2017 deh kalau nggak salah. Itu aku ngeliat fenomena di Instagram itu banyak banget kayak akun-akun publik kayak dagelan itu kan mulai naik pada saat itu, atau lagi kayak ada sekolah pebisnis kayak rintisan kayak macem-macem lah. Jadi akun-akun itu yang bahas kontennya yang bermanfaat, karena di Instagram kan pada saat itu juga konten-kontennya kalau nggak foto keren-kerenan ya, foto atau video lucu-lucuan pada saat itu. Nah aku keren juga enggak, lucu juga enggak. Jadi ya udah bikin konten edukasi. Ini kayak salah satu postinganmu deh. Jadi populer tuh nggak harus good looking apa? Iya. Gemes banget itu. Terus. Jadi akhirnya ada cara lain untuk bikin konten di Instagram dengan cara bikin konten edukasi. Ya udah deh kalau gitu. Pada saat itu aku belum bahas bisnis dulu ya. Aku bahasnya tentang cryptocurrency dulu. Oh. Itu di 2017. Karena kamu lagi jalanin itu atau lihat karena pasar aja? Ada marketnya aja sebenarnya. Kalau aku jalanin itu ya barengan sama yang dari Bali itu tadi. Karena aku tahu pertama kali dunia itu di 2013 juga. Oke. Dari Bule sih pada saat itu kebetulan juga ya, ada salah satu di kafe gitu, Bule itu lagi ngomongin cryptocurrency. Wih apa tuh? Gitu. Terus kamu nguping? Kepo di Google, iya nguping sih. Astaga, anak SMK nguping. Tapi bagus loh ngupingmu tuh nguping sesuatu yang bermanfaat. Terus langsung dikepoin dan di Google semua cari tentang itu gitu loh. Oke, wow itu ya. Itu pertama di 2017 itu. Habis itu akunya dibeli orang. Oh. Ya dibeli orang, kalau nggak salah dibeli perusahaan yang punya apa ya sebutannya itu token ya. Jadi kalau di cryptocurrency itu ada koin ya. Itu ada perusahaan Indonesia, terus akunku dibeli untuk jadi medianya mereka. Gitu. Jadi pada saat itu aku juga nggak ditunjukkan wajahku siapa. Aku masih di belakang layar. Karena masih insecure. Iya. Ada insecure ya? Ada dong. Bram insecure loh. Ada dong. Nah, setelah dibeli orang, aku bikin lagi namanya bisnis barang Bram itu. Ya. Kenapa kok aku bahasnya akhirnya bahas ke marketing, nggak bahas ke investing? Aku nggak mau aja dikenal sebagai orang investing. Sebenarnya bisa. Cuma kalau kita ngomongin orang finance atau orang investing, paling nggak tuh harus ada CFA-nya lah. Ya ada sertifikatnya itu ya. Iya, certified. Nah itu aku untuk mengambil itu lumayan sulit gitu ya. Sebenarnya aku tahu, cuma enggak deh. Aku kayaknya enggak masuk ke niche itu. Aku membahasnya di marketingnya aja kayak gitu. Nah akhirnya buat bisnis barang Bram itu di 2018 Oktober ya. 2018 Oktober aku buat itu. Awalnya juga nggak ditunjukin wajahnya dulu. Model-modelannya sama kayak akun publik, tapi namanya masih bisnis bareng Bram. Nah setelah di 100.000 kalau follower kalau nggak salah, itu aku baru live pertama kali, aku baru menunjukkan wajahku siapa, orangnya seperti apa, kayak gitu. Ada nggak respon audiensmu yang wow ternyata ini loh gitu? Sempat nggak sih ada yang nge-DM gitu, oh kak ini kak Bram ya bla 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 gitu? Ya enggak, dulu masih dipanggilnya Min. Oh, iya dong. Oh bedanya cuma itu doang, nunjukin muka biar dipanggil Bram. Kalau dulu cuma dipanggil Min. Iya, dulu panggilnya Min gitu kan Bram. Astaga lucu banget ya. Itu setelah 100.000 followers, akhirnya, ngerasa aku influencer nih. Nah, kamu ngerasa gitu ya? Aku influencer selebgram nih. 100.000 baru 100.000 ngerasa. Loh. Kita kalau udah 10k langsung ngerasa influencer, Bo. Ya nggak? Ini dia 100.000. 100.000 aku gitu. Itu kamu operate sendiri? Bikin sendiri, konten sendiri, upload sendiri, komen-komenin DM itu sendiri gitu? Iya, sendiri semua. Sendiri semua sih itu. Tapi kamu karena sayang ya sama marketing ya? Iya. Cinta itu dulu, Itu dulu, passion itu dulu yang paling penting itu kalau aku ya. Terus lanjut lagi Bram. Baru munculin muka nih 100.000. Reveal ya kan, reveal siapa sih miminnya itu kan. Akhirnya nunjukin. Habis itu kebetulan juga akhirnya kenal deh sama orang-orang yang punya media-media di Instagram kayak Rintisan, kayak Dagelan itu akhirnya tahu orang-orangnya seperti ini. Oh ternyata ada
pekerjaan-pekerjaan di dunia ini tuh ada. Oke, kayaknya layak diseriusin nih. Itu 100.000 terus bikin konten, terus ada endorse masuk, habis itu ada jualan produk digital juga. 100.000, 150, 200. Cuma aku nggak bermimpi sampai 1 juta follower ya, karena targetku cuma 200.000. Kalau aku udah tercapai ya sudah, aku nggak apa ya namanya ya? Intens. Nggak gitu seinstan kali yang ya. dulu ya, Oke. betul kayak gitu. Jadi setelah di 200, ya udah aku buat konten sesuka aku kapan aja. Gitu. Kalau dulu sehari bisa 6 kali gitu. ya. Habis itu ya mungkin seminggu 3 kali, seminggu 4 kali atau bahkan 2 minggu sekali juga pernah. Itu sih. Wow. Gitu. Keren banget ceritanya Bram. Ini loh influencer sejati tuh, dia nggak ngerasa kalau dia influencer. Oh iya, kadang aku masih sungkan kalau dianggap kayak gitu tuh. Kayak. Nah Bram, udah ya Instagram, populer di Instagram. Tapi yang menarik sempat juga diceritain di Dakomex, gak banyak orang Malang tahu Bram loh. Iya memang. Ini fun fact. Iya memang. Padahal kalau ngomongin di Jakarta, ya nggak Bu? Terus apa Jogja, Surabaya, Kalau nggak Bandung. Jakarta masih Surabaya nganggapnya. Oh gitu. Nggak ada yang tahu aku orang Malang. Itu dia tuh. Orang Malang aja juga nggak banyak tahu kalau Bram itu orang Malang. Ini Arema sejati cuy. Nah Bram, kan habis dari Instagram nih. Terus habis itu kamu masuk ke TikTok kan? Iya. Nah makanya tadi aku tanya, kan ada pertanyaan Instagram atau TikTok. Kamu jawabnya langsung TikTok. Iya. Why? Karena aku rasa gini ya, kalau di Instagram itu dulu growthku itu kalau nggak dibantu sama akun-akun besar lainnya, nggak segampang ini naiknya. Oh Gitu. ya? Oh gitu. Jadi kalau di TikTok, walaupun kita belum punya followers, konten kita tuh bisa viral dalam semalam, kita bisa terkenal dalam semalam, bisa kayak gitu. Ketika masuk FYP. Iya, Oke. gitu. Makanya Kalau aku pilih Instagram tuh TikTok. perintis banget ya, harus ada followers Betul. dulu gitu. Kalau misalkan di Instagram follower kita 0, kita bikin konten siapa yang nonton? Kecuali di repostnya sama Raffi Nagita. Oh iya, ya beda. Pasti langsung rame kan? Pastis. Bener. Make sense ya. Jadi makanya masuk TikTok ini jadi peluang besar juga. Kalau menurut kamu sebagai seorang digital marketer, Iya betul. TikTok punya peluang yang sangat besar gitu. Betul sekali. Saya mau tanya dulu. Di Indonesia, marketnya paling banyak edukasi atau lifestyle atau joget-joget nih? TikTok ya? Ya TikTok. Karena aku sering nge-like kontennya yang edukasi, yang munculnya ya edukasi. Oh gitu ya. Jadi tergantung kita Tergantung nge-like apa. nge-like-nya. Lihat aja, suruh buka TikTok teman siapa gitu ya. Buka TikTok isinya apa, ya dia sering nge-like itu. Iya, itu Pasti itu dah. Clue ya, kalau yang sering ditonton joget-joget ya berarti Anda Iya. Ayo. ya gitu bener. Bram, Iya. kita langsung masuk nih ke poin yang mungkin banyak orang yang penasaran. Kamu kan sampai di detik ini akhirnya punya mobil impian. Ini mobil impianmu atau kamu sebenarnya aku pengennya mobil yang lain sih, tapi ini ada dulu ya udah aku ini gitu. Salah satunya ini. Oh salah satu. Salah satunya. Berarti sudah wishlistmu tuh sudah terchecklist. Sudah. 1M pertamamu juga terchecklist, itu usia berapa berarti 1M pertama? Kalau di rekening 1M ya, di 22 deh kalau nggak salah. 22 atau 23 ya. 23. Iya. Sekarang lebih. Dia ngomongnya begitu. Rekening 1M ya gitu. Dia sekarang udah lebih. Oke. Itu apa yang kamu rasain pertama kali pas dapetin momen itu, Bram? Momen apa itu? Ya 1M dapetin tadi? wishlistmu tadi, mobil gitu. Ah. Ini biar vibes-nya nyampe dulu nih, happiness-nya tuh biar nyampe dulu nih. Oh, kalau happy jelas happy, tapi itu sudah sesuai ekspektasi. Oke, kamu sudah sesuai ekspektasi menghitung semua. ya? Sudah on track semua. Jadi semua kan aku hitung, kalau misalkan aku sehari make money-nya segini, sebulan segini, ini bisa tercapai kapan. Oke. Tapi yang penting tercapai kapannya ini itu harus ditulis. Kalau nggak ditulis, ambiar. Yakin aku ambiar. Jadi kita harus set goal, terus kita harus nulis kapan Ditulis. itu tercapai gitu ya. Betul. Karena itu yang akan membuat kita akhirnya di hari day by day-nya kita harus akhirnya tahu ngapainnya gitu iya, ya. Betul kayak gitu. Oke, entrepreneur perlu melakukan itu teman-teman. Ini tips dari Kakak Bram ya. Betul. Dan yang paling penting, yang paling penting kalau mau kayak gitu ya, please dipisahin rekeningnya deh. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi rekening masuk dan rekening keluar. Gimana? Rekening masuk ini juga ada tips investment sedikit. Gimana Bu? Ini rekening masuk dan rekening keluar. Jadi kalau misalkan kita masuk sebulan kita bisa make money misalkan 50 juta, 100 juta, 200 juta. Oke. Tapi untuk rekening keluar ini
paling enggak deh buat makan, buat hidup sebulan 5 juta pisahin rekening keluar. Jadi ada 2 rekening yang dimasuk, yang ratusan tadi, yang puluhan juta tadi, di sini cuma 5 juta. Jadi kalau 5 juta ini habis ya sudah ditahan. Kamu jangan ngambil dikit-dikit ibarat kayak celengan itu kamu congkilin gitu kan. Iya gitu. Ya ini menarik banget. Ini menarik banget Bram. Oke. Ini aku penasaran pada saat kamu menuju ke tahapanmu yang sekarang. Stage-nya Bram yang sekarang, posisi Bram yang sekarang pasti ada up and down. Iya. Apa nih mungkin ada beberapa hal nggak sih yang kamu alami? Mungkin drop atau gimana? Itu pas apa itu Bram? Yang pertama dulu pada jualan HP nggak lanjut lagi karena supplierku meninggal. Itu ya. Jadi justru aku sampai sekarang tuh nggak pernah ketemu dia. Loh iya sampai really? sekarang. Oh iya? Jadi dulu kontak-kontakan cuma lewat chat. Dan itu transaksinya itu ratusan juta tiap hari. Untungnya dia itu kok ya amanah. Iya. Gitu ya. Jadi nggak dibawa lari itu nggak duitnya. Itu. Jadi pada saat di 2014 kalau nggak salah 14 atau 15 ya lupa. Jadi aku kontak dia itu satu hari nggak dibalas. Oke mungkin besoknya. Mungkin lagi repot. Besoknya kok nggak dibalas lagi. Seminggu tak tunggu nggak dibalas lagi. Sedangkan orderanku dari resellerku banyak ngantri. Kamu kontak cuma sama beliau aja berarti? Iya. Nggak ada didelegasikan kepada? Tidak ada. Itu salahnya di situ. Ya. Padahal itu udah ada orderan ya Bram? Wah banyak ngantri itu padahal ratusan ada orderan itu nunggu. Jadi resellerku semua teriak-teriak, tunggu bentar. Tak gituin doang kan aku bisanya. Setelah seminggu, aku coba beranikan telepon karena sebelumnya juga nggak pernah telepon aku. Cuma chatting doang. Iya. Nah, telepon akhirnya kok nggak diangkat. Besoknya lagi telepon diangkat tapi kok cewek. Padahal nama-nomor rekeningnya cowok. Iya. Gitu. Nah setelah telepon, halo Mas Debinya ada, namanya kan Debi. Maaf Mas, ini siapa ya? Oh ini saya resellernya. Reseller HP-nya. Oh iya maaf ini berita duka. Mas Debinya udah nggak ada. Pusing. Ini aku bukan ketawa gimana tapi oh my god kok bisa. Terus akhirnya kamu menyampaikan kepada resellermu kondisinya gimana dong? Ya lagi berduka. Gitu? Iya, sama aja. Partnerku yang lagi di luar negeri itu lagi berduka yang ngirimin barang ke sini. Iya. Yang banyak gitu. Terus gimana? Ya sudah, sudah. Mau kemana lagi? Berarti itu kamu menyelesaikan bisnismu saat itu juga? Iya. Mau gimana lagi? Langsung? Iya. Mau gak mau? Ya mau gak mau. Kamu gak berusaha nyamperin beliaunya gitu apa gimana? Nyamperin di mana? Iya, aku gak tahu. Iya. Lewatnya gak tahu. Itulah akhir dari bisnis pertamanya Bram. Iya, itu sih. Wow, sebentar. Ini ada cerita lain sepertinya, tapi kita break dulu ya. Minum dulu Bram. Oke, balik lagi. Kita balik lagi ke cerita serunya Bram. Oke. Bram. Iya. Terus apa lagi nih Bram yang bikin kamu istilahnya ada nggak sih trigger-trigger lain atau pas kondisi down juga yang bikin kamu jadi up lagi kayak sekarang gitu? Oke. Selain itu aku dulu pernah juga ketipu investasi bodong. Oh pernah? Pernah dong. 2014 pada zaman itu. Oke. Jadi di Kaskus itu ada yang nawarin 1 bulan dapat 20%. Oke. Karena dia buat modal usahanya buat buka warnet, terus dia buka warung makan kalau nggak salah pada zaman itu. Terus jualan pulsa dan lain sebagainya. Dia butuh uang untuk diputerin di sana. Dan itu di lock modalnya 3 bulan. Setelah 3 bulan modalnya dikembalikan. Oh oke. Nah pada zaman itu aku di 3 bulan pertama aman. Jadi aku nembak ini 10 kan, jadi kan sebulan dapat 2 juta, dapat 2 juta, dapat 2 juta. Yeah. Di bulan ketiga dibalikin. Nah. Balik, sempat balik modal. Tapi namanya sifat dasar manusia, yang rakus nambah dong. Nambah dong di bulan yang ketiga, yang awalnya cuma 10, terus habis itu ditambahin lagi jadi 50. Oke. 50. Di bulan 1 aman, 2 aman, 3 aman balik. Aman lagi. Sifat dasar manusia tambah rakus dong. Nah, jadi aku habis itu nembaknya 100.
Nah, ini pakai 100 plus aku juga buka. Jadi jadi aku resellernya dia. Jadi aku resellernya dia. Jadi aku buka juga seperti itu dengan bagi hasilnya ke aku itu 10%. Jadi aku ngambilnya 10%, ya kan? Dan uang yang terkumpul sama aku itu sekitar kalau nggak salah 300 deh, 300 juta. Plus modal aku sendiri kan 100 jadi 400. Bulan pertama, kedua, ketiga aman. Masih aman lagi dong. Nah, sesi berikutnya aku nambah lagi 200. Nah, tambah terus pokoknya. Lanjut terus di dasar manusia. Yang awalnya tadi ada dana yang punya orang itu 300, itu jadinya 500. Pada nambah semua kan, semua percaya. Nah, berarti total 700. Nah, terus bulan pertama aman, bulan kedua aman, bulan ketiga aman. Tapi bulan ketiga mau dicariin modalnya nggak bisa. Kenapa? Terus? Awalnya warnetnya bangkrut. Habis itu usahanya bangkrut lah, intinya begitu. Dan rumahnya dia ini di Jambi. Dijaminkan. Di Jambi. Oh, di Jambi. Sorry. Jambi. Ya. Jadi pada saat itu akhirnya karena aku bikin koalisi, ya, koalisi dari investor-investornya dia. Iya. Untungnya di grup koalisi itu kita tuh patungan yang bisa berangkat, aku dan temanku yang dari Malang juga yang ketemunya di grup itu. Setelah aku berangkat ke sana, ngelihat cek lokasinya, usahanya yang dilihatkan itu, ternyata warnetnya punya orang lain. Warungnya punya orang lain. Pulsanya juga tidak jalan. Terus berarti sistemnya dia adalah sistemnya Ponzi. Oke, mantap. Iya, skema Ponzi sekali. Iya, gitu. Itu gue baru sadar, baru tahu pas survei di lokasi ya. Iya, dan semua orang juga baru tahu. Gitu. Nah, aku sampai di sana itu sore. Orangnya masih mau nemui sih, masih mau nemenin gitu ya. Terus besoknya itu dia juga nipu keluarganya loh. Jadi tulangnya dia ditipu juga dan mau berkoalisi sama korban-korban yang lain karena juga tulangnya ini dulu pengacara. Nah, terus setelah besoknya aku mau pamit itu mau dibalikin duitnya. Ternyata juga tidak ada duit dia, kan Ponzi. Gitu. Nyatanya dia habis beli mobil, iya mobilnya juga baru nyicil. Itu nggak ada PPKB-nya. Iya. Nah, akhirnya dia kabur pada saat itu, aku mau pulang dia kabur, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, ya sudah. Nah, tugasku sekarang pada saat itu adalah bagaimana mengembalikan duitnya orang yang dititipin ke aku. Itu. Dan itu nggak sedikit. Gitu. Jadi pakai duit pribadi dong. Iya dong, tapi nggak aku langsung bayarin semuanya. Karena kalau aku langsung bayarin semuanya, ya aku tidak ada duit lagi. Iya sih. Caranya aku nego, tak cicil, tak cicil sampai setahun deh kalau nggak salah pada saat itu. Cicil sampai setahun. Gitu. Tuh yang kedua. Terus yang ketiga ada lagi nih. Pas kuliah kemarin ada. Mungkin aku masih dinilai orang investing. Sebentar, berarti tadi kejadian tadi itu pada saat kamu masih selesai SMK. Masih sangat kecil. Terus kuliah nih? Kuliah, ada lagi kuliah ini. Oke. Kayaknya aku masih membrandingkan diriku sebagai orang investing ya pada saat itu ya. Jadi pada saat itu ya. Aku dikenal sebagai orang yang trading pada saat itu, trading forex. Ada yang nitip kalau nggak salah jumlahnya 20 sampai ada yang 20, ada yang 30, totalnya 50 juta lah. Ya, 50 juta. Dan itu sudah setuju bahwa kalau misalkan untung dibagi 2, rugi dibagi 2. Pada saat proses pencairan ternyata rugi. Tidak mau dibagi 2 dia. Aduh. Ya, maunya duitnya dibalikin plus profit. Oh. Gitu kan. Duitnya dibalikin plus profit. Ya. Itu teman kuliahku sendiri ya. Terus habis itu aku bilang, ya nggak bisa kan, sebenarnya perjanjiannya gini. Dia nggak mau ruwet. Bro, ini udah aku titipin sama Pak Deku, advokat di Surabaya. Datang rumah tuh orang-orang ormas-ormas tuh. Astaga. Ya sebenarnya aku ada uang di rekening untuk balikin dia. Cuma ya kali bro, ini kan
udah janjian bagi 2 gitu loh. Iya, enggak ada MOU. Nah, ada MOU itu ada. Cuma sama dia dengan nggak mau kekuatan ya? advokat yang Iya, penuh iya, tekanan. iya. Ya, saya tidak bisa ngapa-ngapain, ini sudah nih. Thank you. Tapi awas lagi kita bertransaksi yang tidak mau. Iya. Itu pas zaman kuliah ya. Zaman kuliah itu. Itu sih. Kamu sempat ini gak sih Bram, dengan berbagai kondisi itu up and down, dan ini kayak down di tahun-tahun itu, kamu sempat ngerasa kayak insecure gitu gak sih Bram? Terus kayak nggak mau bisnis lagi gak sih gitu? Nah, maju mundur gitu. Kalau hal itu sih aku nggak ada. Kalau nggak mau bisnis laginya itu aku nggak ada perasaan itu. Oke. Karena sekarang aku harus ngapain lagi selain itu? Oke, pertanyaannya dibalik ya. Aku harus ngapain lagi abis ini? Karena nggak ada jalan lain. Ya mau nggak mau, suka tidak suka ya dilanjutin lagi. Ya mbuh piye carane harus bisa. Iya. Karena kalau enggak, ya masa aku jadi orang kantoran tiap hari berangkat pagi pulang sore. Iya. Gimana gitu? Nah, kalau masalah insecure sih lebih insecure ke kayak aku nggak terlalu punya banyak temen ya, temen yang hedon gitu, aku nggak terlalu banyak yang temanku yang seperti itu gitu. Jadi aku bukanlah orang yang kayak tiap malam harus ke klub, ke bar, spend money banyak untuk mabuk-mabuk. Aku sampai sekarang nggak pernah aku masuk ke klub sama sekali. Karena aku malu di sana tuh ngapain gitu loh. Ya kalau emang misalkan mau mabuk ya nggak usah di klub, di rumah aja. Beliau sini minum di rumah gitu, nggak apa-apa dah gitu. Jangan di klub. Harganya kan juga mahal banget itu. Gitu sih. Gitu. Lebih hemat ya. Iya. Bener-bener. Gitu Terus sih. sering nongkrong-nongkrong juga gak sih Bram kamu tuh? Usia-usia ini, kalau aku tidak mau membandingkan sebenarnya. Cuman kan kita ngomongin tentang realita nih. Banyak di usia Bram, mungkin bukan usia yang sekarang, 3 tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun yang lalu, itu pada sering nongkrong. Kamu termasuk anak nongkrong gak sih? Iya, aku sebenarnya nongkrong sih iya ya. Tapi waktu SMK itu aku nggak nongkrong sama teman-teman sekolah. Oke. Ya, karena yang pertama aku juga dulu dikenal sebagai orang MLM, jadi tidak ada yang mau mendekat, takut diprospek. Ya. Oh gitu, sempet ya? Iya. Oh. Oke. Jadi aku dimusuhin satu SMK. Itu masih zaman SMK berarti? Oh iya? Iya. Oh literally dimusuhin, gak Iya, ditemenin gitu? Sebenarnya jangan deket-deket sama ini, nanti kamu diprospek. Gitu. Dapat kayak gitu dia. Jadi temanku ya downline-ku. Itu doang. Ya mungkin 5-6 orang lah. Berarti kamu sempat sebelum ke Bali itu sempat MLM juga? Setelah itu. Oh setelah itu? Itu makanya dari setelah SMK aku nggak kuliah setahun untuk membesarin MLM itu. Oh oke. Sambil jalan yang bisnis ini ya handphone ya? Itu udah selesai. Oh itu udah selesai? Udah selesai. Memang prosesnya singkat tapi Iya. dapatnya gede-gede ya? Iya. Ini yang aku mikirin dari tadi nih. Iya. Jadi sempat MLM juga, nggak ada teman. Tapi aku ada teman dulu ikut komunitas motor. Jadi teman-temannya rata-rata pasti di atasku, udah kuliah, udah kerja. Okay. Karena kalau ngobrol sepantaran, obrolanku nggak masuk. Itu jadi yang ngopi ya sama obrolan-obrolan sama orang-orang yang sudah kuliah, udah kerja. Gitu. Kalau misalkan dibilang suka nongkrong ya seneng-seneng aja, gitu ya. Tapi dari 2014 sampai 2018. Iya. Iya, kayaknya tahun segitu deh. Itu nongkrongnya ke skip 5 tahun. Soalnya bucin. Oh. Gitu. Nggak boleh nongkrong. Sama Teman-teman dia. saya itu, kamu gak usah nongkrong. Nah, kamu nggak sayang aku, kamu milih dia. Milih teman-temanmu daripada Kamu sempat aku. mengalami fase itu, Bram? Iya dong. Kadang bucin itu ya menguntungkan ya enggak. Tapi kamu merasa diuntungkan karena nggak nongkrong atau gimana? Ya enggak, dan akhirnya kan aku nggak punya teman dong. Oke, jadi Ya, kamu nggak ya punya. aman-aman aja gitu ya. Enggak aman juga sih sebenarnya. Enggak aman juga sih sebenarnya. Serba salah nih, Bro. Jadi Iya. ya nggak ada teman kan, nggak boleh nongkrong sama teman. Jadi dulu aku sama teman-teman komunitas motorku ya akhirnya aku menjauh. Oh. Dipaksa menjauh. Oke. Gitu. Tapi sekarang masih sama dia nggak? Tidak dong. Yang lain ya? Iya dong. Yang lebih mendukung gitu. Iya. Ya, mungkin pasti akan dipertemukan dengan yang sama ceritanya. Itu.
Dulu ceritanya itu. Kalau sekarang sih senang nongkrong ya senang-senang aja. Kamu akhirnya up lagi itu ada trigger baru nggak sih Bram? Kalau dulu untuk mengawali usahamu yang awal-awal kan ada trigger tuh. Terus pas habis down up lagi, ada nggak triggernya nih? Ada. Ingin membalas dendam ke mantan. Itu trigger saya. Wow, masuk akal. Itu ya? Iya. Bener-bener itu Bram? Iya. Kan 2018 aku selesai. Ya pada saat sudah goyah sih pada saat itu. Nah mumpung momentum. Karena aku dulu gak ada waktu untuk diri sendiri. Intinya itu. Gak ada waktu untuk diri sendiri. Mumpung ngambil momentum. Lepas sekalian. Nah aku gak tahu ngapa-ngapain kan. Tapi aku ingin membalas dendam dong. Awas saja ya. Nanti ketika sudah putus Anda pasti akan menyesal. Dan ternyata terbukti. Iya itu. Aku bisa ketawa sih. Gimana ya aku ngelihat ceritanya Bram dan ya kamu mendapatkan itu gitu. Bram, ini karena waktunya udah mepet banget. Sebenarnya pengen banget ngobrol banyak hal. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi. Boleh dong dikasih tips nih buat teman-teman yang sekarang lagi jalan mulai bisnisnya, mungkin mulai di digital juga gitu. Oke. Yang paling penting adalah balik lagi ke awal. Strong why itu penting ya. Kenapa? Kalau misalkan di tengah-tengah kita ada masalah, ada tantangan gitu ya, kita selalu ingat kita ngelakuin ini untuk apa gitu ya. Jadi jangan sampai aku jalanin bisnis ini, kenapa? Iseng aja nggak ada kerjaan lain. Jangan dong. Kalau misalkan seperti itu di tengah-tengah ada masalah, ya pasti nyerah. Karena nggak tahu tuh alasannya mulai untuk apa. Tapi kalau kamu punya alasan yang kuat, entah kamu nggak mau kerja kantoran, entah kamu mau balas dendam ke mantanmu, ya, entah kamu mau apa kayak terserah. Pokoknya ada strong why-nya lah istilahnya. Ya pasti kamu akan bisa. Itu sih. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, kamu akan perjuangkan apa yang kamu pilih. Dan jangan sampai ada pilihan lain selain pilihan itu. YOLO. YOLO. Terima kasih banyak Bram. Sama-sama. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dennis Kirana pamit. Dan saya Bram, pamit juga. Sampai jumpa di next video. Bye.